bisa dibilang terakhir kali kan saya konflik gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir ya udahlah, semua sudah berlalu gitu. Kita maaf-maafan aja, saya pikir baiknya aja gitu, saya nggak melihat buruknya. Tapi kok kesini malah dia malah kayak gitu. Terus kayak gitu saya sudah maafkan dia, saya sudah berbaik dengan keluarganya, saya kayak berbaik-baik itu dalam saya menjaga hubungan baik. Kaget aja sih. Berarti kejadiannya itu pas lagi cerainya itu di tahun menggugatnya di tahun 2019. Katanya dari si Safir sendiri bilangnya kan sudah menikah lagi di 2019 padahal belum tutup palu iya, dengan laki-laki itu gimana? kalau bicara seperti itu buktinya apa? Ditanyain aja buktinya apa. Orang bisa berbicara apapun, Mas. Orang bisa berbicara dengan teman saya bilang, nih si Safir istrinya 10 contohnya. Terus saya bisa keluar kah orang istrinya 10 tanpa harus ada bukti? Saya juga bisa bilang kalau saya mantannya siapa gitu, Edward Cullen. Sah-sah aja, cuma jangan sampai itu dibuat jadi sesuatu yang fakta yang nantinya akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Malah bahkan sampai katanya kakak juga dibilang katanya sudah menikah 5 kali ke 7 kali, katanya tak mulai baru ditanya gini. Saya menikah sampai 7 kali. Iya, hebat banget saya. Gimana tanggapannya? Nauzubillahi min dzalik. Tanggapannya kalau ditanya tidak, jawabannya tidak, dan saya sudah klarifikasi di podcast kemarin Uya ya. Sebenarnya saya juga nggak mau terlalu banyak bicara ke sana ke sini karena sudah selesai saya klarifikasi menjaga nama baik saya dan keluarga dan anak saya, tapi ternyata dia buat statement lagi yang aneh-aneh. Lanjutin, terusin apa yang kamu bilang terserah. Tapi memang penyebabnya itu kan yang seperti di berita-berita katanya penyebabnya itu karena KDRT ya. Kalau saya cerainya? Iya. Banyak hal sih, Mas. Salah satunya KDRT juga kan, katanya ada tulisan KDRT juga di portal-portal online. KDRT itu justru yang kedua, karena perihal yang pertama KDRT saya masih mungkin dipukulin, masih bertahan, tapi kalau misalkan selingkuh berkali-kali itu capek banget. Saya kan juga perempuan punya hati, capek. Berarti bukan masalah KDRT juga kan? KDRT iya, tapi maksud saya ya udah deh kalau misalkan dipukulin, saya masih berpikir bisa saya maafkan, tapi kalau selingkuh terus kan capek gitu. Oh, berarti dari pihak Safina sendiri itu selingkuh terus gitu. Bahkan sempat di podcastnya Uya juga dijelaskan bahwasanya kan waktu itu posisinya katanya ya tadi di podcastnya Safir bilang posisinya waktu itu pas sama Marseja itu posisinya selingkuh, malah katanya si Safira ini disediain pengacara. Enggak, bohong. Semuanya apa yang dia bilang, dia benar-benar memutarbalikkan fakta. Kayak seperti yang dia bilang, tanya aja sama, kenapa bocor? Enggak. Silahkan tanya sama orang-orang kerjanya yang saya merasa malah saya dibohongin sama dia. Bahkan si Safir ini ingin soal meminta haknya soal Harta gono gini. Iya, harta gono gini. Salah satunya kan berupa rumah yang saat ini kan sedang ditempati oleh Karisa Ica. Iya, saya nggak terlalu tempatin sih, Mas. Saya jarang di situ. Nanti kalau Mas mau cari tahu rumahnya, tanya aja sama warga sekitar. Saya suka di situ. Nggak jarang saya tempati, tapi bagi saya kalau memang itu hak dia, saya akan berikan. Menurut saya itu saya beli karena seperti yang saya jelasin, saya punya mobil, dia hancurkan mobilnya, habis itu dia kasih saya hadiah mobil pada saat menikah. Nah setelah itu mobilnya itu karena dihancurin terus sama dia, akhirnya saya jual itu mobil, saya belikan tanah itu dibeli memang pada saat saya masih berumah tangga. Nah pada saat saya keluar dari rumah, saya tidak membawa apapun, akhirnya saya membangun rumah itu. Jadi dia pikir itu adalah hak, masih hak bersama gitu ya. Kalau misalkan dia bilang saya yang membangun rumah itu, masih banyak tuh yang kerja ngebangun rumah itu dari nol, masih ada, boleh ditanya sebagai saksi.
gitu. Yang bayar siapa, ngebangun, apa ada wajah bapak ini pada saat saya membangun itu rumah, silakan ditanya. Tapi di dalam gugatan itu kan waktu itu bilang ada 7 poin. Ada 7 poin, diantaranya alasan Safir menggugat Maris Eja karena termasuknya izin tidak patuh dalam terhadap suami. Mungkin tanggapannya gimana? Tanggapannya gini Mas, pada saat saya berpisah sama dia, kalau bisa dicek, saya udah 2 kali mengajukan gugatan cerai, tapi susah sekali bercerai sama dia. Ada aja gitu alasan untuk nggak bercerai, ntar tiba-tiba dia sujud-sujud di kaki saya, ntar tiba-tiba dia ya alibi laki-laki lah gitu. Terus setelah itu pada saat dia lagi selingkuh, disitulah momen saya untuk kayak merasa pas nih supaya dia mudah-mudahan mau ceraiin saya gitu. Makanya saya di situ pas dia tulis gugatan itu semua, pengacara bilang, Mbak kan cuma mau cerai kan dari dia. Saya tapi nggak terima apa yang dia bilang, demi Allah ya. Saya nggak terima apa yang dia bilang karena saya nggak merasa seperti itu. Pada saat itu momennya pengacara dia dan pengacara yang bantu saya bilang, iyain aja kalau mau cepet, karena nanti pada saat di pengadilan kamu berdebat tentang apa yang dia ajukan ini, pasti nanti akan mundur lagi. Ya akhirnya pada saat itu saya nggak tahu bisa jadi seperti ini, makanya saya ya udah deh iyain aja. Emang yang diajukan apa aja Pak? Mungkin bisa di-share yang diajukan dari gugatannya apa aja? Saya gugatan dari dia. Iya. Yang saya baca katanya saya tidak mematuhi perintah suami. Katanya saya merasa kurang terus dikasih. Saya sudah jelaskan sih Mas, maksudnya kayak kalau dijelaskan secara panjang agak lumayan susah. Jadi saya merasa pada saat rumah tangga sama dia, saya yang modali kerja, orangnya juga masih hidup yang pertama kali pinjamkan saya uang. Akhirnya kita bisa kerja, akhirnya kita bisa bangun usaha, akhirnya kita bisa sukses. Ya menurut saya itu apa yang saya gapai itu punya saya juga. Nah, tapi saya nggak pernah kayak contoh ya harus sekian gitu setiap bulan juga dia paling kasih 20-30 juta. Jujur kalau boleh saya ngomong ke media, contoh ya, dia kasih saya sebulan 30 juta, saya simpen 30 juta sampai 3 bulan jadi 90 juta contoh ya, terus nanti saya tabung jadi sampai 50 juta. Terus ini mohon maaf banget, jadi kayak aku harus mengungkap sesuatu yang sebenarnya kebaikan gak boleh diungkap lagi, cuma saya kayak ini harus dijelaskan kenapa adanya pembicaraan dia katanya saya tidak bersyukur gitu. Nah terus akhirnya saya tuh selalu kumpulin dan tujuannya justru kayak umrohin adik-adiknya, umrohin orang tuanya pun mengakui kayak, nah makasih ya nak, ini yang umrohin ini saya, walaupun sebenarnya kelihatannya suamimu yang kerja. Suami saya kerja karena yang modalin kan awal pertama kali aku. Ditangkep di mana dia usaha-usaha yang gimana-gimana, terus di Polres Pulau Seribu ditangkep, emang dia yang datang? Saya yang datang Polres Pulau Seribu membebaskan apa segala macam. Terus habis itu dia sudah sukses, ya dia merasa itu usaha punya dia sendiri, dia sukses karena kesuksesan dia sendiri gitu. Nah akhirnya saya kumpulin uang itu tujuannya juga buat ngebahagiain keluarganya juga. Saya bawa keluarganya jalan-jalan, satu keluarga, justru keluarga saya nggak pernah saya bawa, saya sama keluarganya. Paling kalau lagi jalan-jalan ya keluar negeri, mohon maaf ya, dia bilang untuk dia harus selalu keluar negeri. Jawabannya enggak. Selama saya berumah tangga sama dia, boleh tanya sama dia, saya keluar negeri selama berumah tangga 4 tahun itu saya keluar negeri berapa kali? Cuma 3 kali. Dan itu pun juga cuma Asia, mohon maaf, maksudnya kayak kok berasa kayak dia sudah membiayain yang super wow gitu. Dan itu pun 1 kali karena saya merasa dia itu kan belum pernah keluar negeri. Maksud saya, ayo loh kita ngerasain uang kita, uang kamu jangan kerja terus. Ayo kamu harus merasakan sebelum tua, mumpung kita masih hidup, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri yuk, cobain. Karena dia belum pernah keluar negeri. Selama mengenal saya
dia baru keluar negeri. Berarti emang kakak tuh menjalani hubungan selama berapa tahun sih kak? 7 tahun kah? Berapa tahun? Berapa tahun ya? 4 tahun kurang lebih. 4 tahun kurang lebih ya. Tapi berarti dengan itu berarti kan dia bilang katanya gaya hidup kakak kan ibaratnya tadi yang kakak sampaikan. Iya, makanya Dikira kalau gaya kalau hidupnya kalau dibilang mewah. gaya hidup saya harus keluar negeri selama saya berumah tangga sama dia, saya masih ada mungkin paspor selama saya. Saya baru keluar negeri 4 kali sama dia. Ya sebelum sama dia kerjaan saya emang keluar negeri terus. Ya sekarang pun nggak sama dia, saya bisa sebulan sekali. Kalau saya emang saya suka gitu. Bagi saya sekarang saya nyari uang sendiri, saya capek sendiri. Ya saya harus kasih kebahagiaan buat diri saya sendiri. Ya kalau saya keluar negeri saya nggak nyusahin orang juga. Ya makanya dengan katanya dibilangnya bermewah sejak dulu gitu-gitu. Iya kan sejak sebelum ketemu sama dia juga saya sudah keluar negeri. Orang tua saya juga udah sering keluar negeri. Orang tua saya udah umrah, udah haji. Jadi kayak lucu sekali. Katanya Safi juga selalu berusaha untuk memenuhi keinginan kakak meski Keinginan saya apa keinginan pacarnya? Dia uangnya habis buat saya apa buat pacarnya, jujur deh. Nah, terkait katanya terakhir sempat membelikan tas juga, ada sempat kecewa ada setelah itu. Ya kalau membelikan tas, suami membelikan tas kenapa? Ya itu mungkin Emang mas nggak pernah beliin tas buat ya, saya? siapa ngomong. Ya maksudnya bilangnya katanya setelah membelikan tas katanya ya itu ada sedikit kecewaan, nggak tahu kecewaan Kenapa? Kan belikan tas. Suami membelikan tas, kenapa emangnya? Terus kenapa diungkit-ungkit? Dan aku baik lagi kata gue begini mungkin selain rumah ada nggak sih kayak yang dituntut dari Punya apa?